Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya, yang sampai saat ini masih kita rasakan. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar dan paling agung adalah taufik, hidayah untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan amal saleh. Karena nikmat hidayah, nikmat yang paling agung dan paling besar, yang paling dicari, diharapkan oleh setiap hamba. Karena dengan nikmat tersebut kita semua akan selamat, bahagia, dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk meminta hidayah kepadanya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Fatihah yang wajib dan harus kita baca di setiap rakaat salat. Ihdina artinya berikan hidayah kepada kami. Ihdina maknanya berikan hidayah kepada kami, berikan petunjuk kepada kami, berikan bimbingan kepada kami. Kemana? Menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jalan menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap saat kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, setiap saat, menunjukkan bahwasanya hidayah adalah nikmat yang paling besar dan paling agung. Maka hendaknya kita menyadari ini, ya, mengetahui ini agar kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan selalu memohon hidayah bimbingannya sampai kita bertemu dengannya kelak pada hari kiamat. Ya. Makanya tidak ada orang yang paling celaka, yang paling merugi, paling sengsara selain daripada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla tuntun hati kita, bimbing derap langkah kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka mohonlah kepada Allah tathbit, keteguhan, untuk selalu dan senantiasa dalam keadaan beribadah kepadanya sampai kita mati. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita yang mulia SAW kepada Allah, dan ini banyak dan selalu diulang-ulang oleh Nabi, adalah doa beliau, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Agama Allah adalah agama yang menyuruh kita untuk menghambakan diri sepenuhnya kepadanya, untuk pasrah kepadanya,
dengan selalu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada semua perintah dan larangannya, dan berlepas diri, membersihkan diri dari segala macam kesyirikan, penghambaan kepada selainnya. Itulah agama Allah Azza wa Jalla. Terus kita mohon kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan hadis-hadis mengenai keutamaan amalan, dan kita masih berada pada bab al-amru bil muhafazati 'ala shalawat al-maktubat. Bab perintah untuk senantiasa menjaga salat wajib. Bab perintah. Perintah di sini adalah perintah syariat kepada kita umat Islam untuk menjaga salat wajib. Salat wajib adalah salat yang 5 waktu sehari semalam. Agama menyuruh kita yang menganut agama ini untuk selalu dan senantiasa menjaganya, menjaga waktunya, karena sesungguhnya salat pada waktunya adalah amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi SAW berkata, salat pada waktunya. Dan ibadah salat adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jaga waktu-waktu salat. Masuk waktu salat, Bapak Ibu salat. Jangan tunda-tunda. Karena sesungguhnya orang yang suka menunda-nunda salat, padanya terdapat sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Orang-orang yang mengerjakan salat celaka, iya. Orang yang salat seperti apa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan salat. Melalaikan salat, kata para ulama, yuakhirunaha, yaitu yang senantiasa menunda-nundanya hingga dia salat di akhir waktu salat, bahkan ketika waktu salat telah apa? Telah habis. Maka jaga waktu salat. Bapak Ibu semua, jaga. Ya. Bahkan seharusnya seorang muslimah lebih menjaga dan memperhatikan waktu salat daripada waktu pekerjaannya. Sebagaimana kita memperhatikan waktu kerja kita, kita tidak boleh terlambat, kita tidak boleh molor dari waktu masuk kita kerja. Sebagaimana kita memperhatikan ini, maka ketahuilah waktu yang paling agung dan paling penting untuk kita jaga dan kita perhatikan juga adalah waktu salat. Dan tidak ada alasan hari ini kita tidak mengetahui waktu salat. Sesungguhnya waktu salat hari ini tidak tersembunyi dari kaum muslimin dan muslimat. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang, waktu zuhur kapan waktu zuhur?
12 lewat 10. 12 lewat 10. Waktu asar 3 lewat berapa? 3 lewat 20, 25. Waktu maghrib 6 lewat 5, 6 lewat 10. Waktu isya 7 lewat 25, 7 lewat 20. Nah, maknanya sebelum waktu-waktu itu datang, sebelum waktu-waktu itu tiba, seharusnya kita sudah bersiap untuk salat. Sebagaimana sebelum waktu masuk kerja kita masuk, kita sudah siap-siap. Bahkan kita sudah memperkirakan, ya subhanallah. Rumah kita jauh dari tempat kerja kita sudah perkirakan. Saya jam segini harus keluar dari rumah. Kenapa? Karena kalau tidak terlambat. Nah, seperti itu pula kita seharusnya dengan salat. Kita tahu masjid agak berjarak dari rumah kita, maka seharusnya kita tahu kapan kita harus keluar. Kecuali kalau seandainya kita memiliki apa? Memiliki uzur. Ya. Kemudian jaga apa? Jaga pelaksanaannya. Jaga apa? Pelaksanaannya. Makna menjaga pelaksanaannya, Bapak Ibu, harus salat sesuai dengan tuntunan contoh dari Nabi SAW. Penuhi rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan sunnah-sunnah salat. Dan salat yang paling baik, yang paling sempurna adalah salat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ikuti salat beliau, contoh salat beliau. Orang yang salat tidak sesuai dengan contoh sunnah Nabi SAW, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Bapak Ibu harus belajar sifat salat Nabi, bentuk salat Nabi itu seperti apa? Nabi kalau takbir, seperti apa dia takbir? Nabi kalau berdiri, seperti apa dia berdiri? Nabi kalau ruku, seperti apa dia ruku? Kalau dia sujud, kalau dia duduk, kayak gimana dia ruku, sujud dan duduk tersebut? Bapak Ibu harus belajar. Ya. Baca buku tentang sifat salat Nabi SAW. Atau dengarkan kajian dari para guru kita, para ustadz, para ulama, para masyayikh, mengenai sifat salat Nabi SAW. Karena salat ini, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, adalah ibadah yang paling agung dan paling mulia di dalam din agama kita ini setelah tauhid. Setelah 2 kalimat syahadat, tidak ada ibadah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia di dalam agama kita ini selain daripada salat. Kedudukannya, kata Nabi SAW, di dalam agama ini bagaikan tiang. Kedudukannya di dalam agama ini bagaikan tiang, di mana tidak akan tegak agama ini tanpa salat. Nabi mengatakan ra'sul amril Islam. Pokok segala urusan, segala sesuatu di permukaan bumi ini adalah Islam. Itulah inti segala sesuatu di dunia ini, Islam. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, wa amuduhu salah, tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Maka jangan remehkan, jangan sepelekan, jangan kerdilkan, kecilkan perkara salat ini, perkara besar. Bahkan Nabi SAW tanamkan kepada sahabatnya yang mulia, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala, ketika beliau diutus oleh Nabi SAW sebagai juru dakwah ke negeri-negeri orang-orang kafir. Nabi utus beberapa orang sahabatnya untuk berdakwah, menyebarkan Islam ini. Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam
Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Ahlul kitab siapa Bapak Ibu? Yahudi dan Nasrani. Kau akan mendatangi mereka. Negeri yang kau utus ya aku kepadanya itu negeri ahlul kitab. Maka kata Nabi SAW, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa inni rasulullah. Maka serukan kepada mereka, nanti ketika kau sampai ke negeri mereka, kau berdakwah kepada mereka, hendaklah yang pertama nih, kau serukan, kau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Itu dulu yang kau sampaikan. Jangan kau berbicara yang lain. Inti, pokok segala sesuatu di dunia ini adalah apa? Islam. Jangan kau serukan yang lain. Yang pertama kali kau serukan syahadat la ilaha illallah. Seru mereka untuk mengucapkan syahadat. Ajak mereka untuk mengucapkan syahadat. Jelaskan kepada mereka tentang makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Karena ini adalah dasar Islam, dasar agama. Dengan ini seseorang masuk ke dalam Islam sehingga selamat jiwanya, hartanya, kehormatannya, tidak boleh diganggu. Lalu setelah kau serukan syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, kata Nabi SAW, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka sudah mentaatimu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Nabi SAW, fa'alimhum, sampaikan kepada mereka setelah dua kalimat syahadat itu. Kalau mereka ikuti, mereka bersyahadat, mereka masuk ke dalam Islam, a'limhum, beritahukan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Allah telah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam atas mereka. Lihat Bapak Ibu, betapa agung dan tingginya kedudukan salat, perkara salat. Ya. Nabi SAW jelaskan kepada Mu'adz apa-apa yang paling penting dan paling urgent yang harus dia sampaikan kepada ahlul kitab. Pertama sekali syahadatain, kemudian setelah itu salat. Dan hadis ini menunjukkan betapa agung dan tingginya perkara salat yang harus kita jaga. Kalau para lu Bapak Ibu, adik ibu alarm, kita seluruhnya kan punya HP, punya gadget. Tapi sebenarnya tidak ada alarm, tidak jodoh masalah. Kenapa? Karena mungkin di antara kita punya apa? Aplikasi salat. Masuk waktu salat dia azan, masuk waktu salat dia apa? Azan. Cuman lah bunyi azan di handphone. Kita tidak jauh manggari. Nah itu bermasalahannya. Nah kenapa bisa demikian? Karena jiwa kita, diri kita belum menyadari bagaimana agungnya salat itu di dalam agama kita. Tinggi dan mulianya kedudukan salat di dalam agama kita. Bapak Ibu, kalau kita mau merenungkan kedudukan salat ini di dalam agama, maka cukuplah dalil
yang menunjukkan agungnya, mulianya salat di dalam agama kita dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain seperti zakat, puasa Ramadan, haji dan lain sebagainya, adalah bahwa Nabi kita yang mulia SAW itu Allah angkat, Allah naikkan Nabi SAW ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, tidakkah ini menunjukkan betapa mulia dan agungnya salat, sampai-sampai Allah mengangkat nabinya yang mulia SAW untuk menerima syariatnya, dan Allah berikan langsung kepada beliau. Adapun syariat-syariat yang lain diterima oleh Nabi SAW melalui perantara siapa? Jibril. Ini menunjukkan betapa berbedanya antara salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Dari sisi apa? Kemuliaan dan keagungan. Maka tidakkah pantas ibadah yang seperti ini, yang Nabi SAW untuk menerimanya Allah naik, Allah angkat beliau ke langit yang ketujuh, langsung diberikan oleh Allah, untuk lebih kita perhatikan daripada ibadah-ibadah yang lain. Lebih kita jaga, lebih kita seriuskan, lebih kita fokuskan. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang pernah kita lewati, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, di mana beliau mengatakan, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah kelak, bertemu dengan Allah kelak, dan kita semua pasti akan berjumpa dan bertemu bersua dengan Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini itu, kita mengimani itu. Saya dan Bapak Ibu akan berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam keadaan seperti apa nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apakah kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai seorang muslim yang taat, yang patuh, yang tunduk kepadanya, atau sebagai seorang muslim yang fasik, yang banyak dosa, suka membangkang, durhaka kepada kita? Berharap kita bertemu dengannya kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim yang taat, yang tunduk, yang patuh kepadanya. Dan kita selalu yang mujrim, yang banyak dosa, yang banyak kejahatannya, tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin bersua dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim yang tunduk patuh kepadanya, muslim yang sejati, muslim yang baik, falyuhafiz ala haula'is salawat, maka hendaklah dia menjaga salat-salat yang 5 waktu ini. Hendaklah dia menjaga salat-salat yang 5 waktu ini. Maka besarkan, agungkan salat ini Bapak Ibu semua, agungkan, besarkan. Yang membesarkan dan mengagungkan salat, maka itu adalah bukti, dalil bahwasanya dia adalah orang yang beriman.
yang akan memperoleh keberuntungan. Yang akan memperoleh keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, menang, sukses, berhasil orang-orang mukmin. Sifat orang mukmin yang pertama Allah sebutkan setelah itu apa? Salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang mengerjakan salat dengan khusyuk. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lain, yang menjaga kehormatan, yang menunaikan zakat dan seterusnya. Kemudian Allah tutup lagi sifat orang mukmin dengan salat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun juga, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga, yang memperhatikan, yang memelihara salatnya. Kita semua menginginkan keberuntungan. Kita semua menginginkan kemenangan, keberhasilan. Tapi kita melalaikan apa? Salat. Kita tidak menjaga salat, kita tidak memperhatikan salat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjaga salat? Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Rasul? Siapa yang memerintah Rasul? Allah. Aku diperintahkan, kata Nabi SAW. Apa perintah Allah kepada Rasul? An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Ya. Rasul perangi manusia, iya. Kenapa? Karena perintah Allah. Bukan karena hawa nafsunya. Tapi karena menjalankan perintah Allah. Ini harus kita ketahui. Rasul memerangi manusia karena perintah Allah. Dan tidak ada perintah yang paling agung, yang paling besar selain daripada perintah Allah. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia. Kenapa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Agar mereka semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadati selain siapa? Allah, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Untuk ini Allah perintahkan Rasul memerangi manusia, agar manusia semuanya, seluruhnya bersyahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan apa? Zakat. Yang memerintahkan Rasul untuk memerangi manusia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah adalah raja di raja yang bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan Allah tidaklah bertindak melainkan atas dasar ilmu dan hikmahnya yang sempurna. Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia agar mereka semua masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Untuk apa mereka masuk ke dalam Islam? Untuk selamat, untuk bahagia, untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Karena Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama rahmah yang
akan memberikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan kepada orang-orang yang memeluknya. Untuk itu Allah perintahkan Rasul memerangi manusia. Ya. Sehingga apabila mereka telah masuk ke dalam Islam, maka Rasul tidak boleh lagi memerangi mereka. Rasul tidak boleh lagi memerangi mereka. Ya. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sahir." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, dari orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka hingga mereka membayar pajak dengan sukarela dan mereka dalam keadaan hina. Dan mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan hina. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya, hadisnya Buraidah ibn Husayn radhiyallahu anhu. Nabi SAW apabila menunjuk salah seorang di antara sahabatnya menjadi pemimpin perang, komandan perang, maka Nabi SAW wasiatkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya jangan perang asal-asalan. Jangan bunuh semua orang, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh anak-anak. Nabi perintahkan kalian harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalian memerangi mereka ketika mereka mengangkat senjata, di saat kalian mengajak mereka untuk mengucapkan syahadatain. Dan kalau seandainya mereka tidak mau mengucapkan syahadatain, mereka ingin membayar pajak upeti kepada kalian, kata Nabi SAW, maka terima pajak dari mereka dan tahanlah diri kalian dari memerangi mereka. Tidak boleh lagi kalian memerangi mereka. Dan perang ini sebenarnya Bapak Ibu, itu baru akan terjadi ketika orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW mengangkat senjata dan memerangi Nabi dan kaum muslimin. Maka ketika itu terjadilah perang. Namun kalau seandainya mereka mengatakan kami tidak mau mengucapkan syahadat, maka pilihannya berarti kalian harus membayar upeti, membayar pajak dan tunduk kepada pemerintahan Islam. Ya, kalau mereka bayar, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW untuk apa? Memerangi mereka. Jadi perang yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW itu tujuannya adalah agar mereka Islam. Kalau tidak mereka apa? Tunduk kepada pemerintahan Islam. Maka itulah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus rasulnya. Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Untuk apa Allah utus rasul? Untuk dia menangkan melalui rasul ini agama Islam di atas semua agama. Meskipun orang-orang kafir, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, yang menjadi poin kita juga di dalam hadis ini adalah apa? Kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sampai mereka mendirikan apa? Salat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah lakukan itu, kata Nabi SAW, maka darah mereka, harta mereka semuanya terjaga dari kami. Kami tidak boleh membunuh mereka. Makanya oleh karena itu Muslim tidak boleh membunuh Muslim lainnya. Muslim tidak boleh mengambil harta Muslim lainnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Islam menyuruh kita sekali lagi untuk menjaga dan memelihara salat. Dan memberikan kecaman, ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang menyia-nyiakan salat, orang-orang yang meremehkan, mengkerdilkan salat.
di antara dalil yang menunjukkan kerasnya kecaman, ancaman Islam terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan salat, bahkan meninggalkan salat, salatnya bolong-bolong, ya, tidak dia jaga sebagaimana mestinya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu dengarkan, ini penting sekali, sehingga ya mulai saat ini sampai seterusnya kita betul-betul memperhatikan salat ini, kita betul-betul menjaga salat ini, dan kita perintahkan anak-anak kita semuanya untuk menjaga dan memelihara salat ini. Jangan biarkan mereka melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat. Jangan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajul wa bainasy syirki wal kufr, sesungguhnya pembatas antara seorang hamba yang beriman dengan kesyirikan dan kekufuran, pembatas antara iman dengan kekufuran dan kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Atau sesungguhnya yang membedakan antara orang yang beriman, orang Islam, dengan orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Tarkus shalah, meninggalkan salat. Maknanya adalah bahwa seandainya kita tinggalkan salat, maka tidak ada lagi yang membedakan antara kita dengan pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran. Subhanallah. Ini adalah ancaman yang besar sekali dari Nabi kita yang mulia SAW. Kecaman, celaan yang sangat keras sekali dari Nabi SAW. Bukan dari saya, tapi dari Nabi kita yang mulia SAW. Dan ini tidaklah keluar dari mulut Nabi kecuali karena memang salat itu adalah ibadah yang mulia dan agung di dalam agama. Kalau dia ibadah yang kecil-kecil saja, ibadah yang biasa saja, mungkin Nabi tidak akan sampai berbicara demikian. Lihat bagaimana Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, yang membedakan antara seorang muslim mukmin dari orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Tarkus shalah, meninggalkan salat. Maka jangan pernah tinggalkan salat, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan salat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, sakit pun kita. Tidak boleh kita meninggalkan salat, kecuali kalau akal sudah mulai hilang. Akal sudah hilang, ketika itu ya terangkatlah apa? Kewajiban salat dari kita. Tapi selama kita masih bisa bernafas, selama akal masih ada, kita masih sadar, kita wajib untuk mengerjakan apa? Salat. Sebagian kaum muslimin lil asafis syadid sangat disayangkan sekali. Sebagian kaum muslimin sangat disayangkan sekali. Ketika dia salat, dia tidak perhatian lagi dengan ketika dia sakit, dia tidak lagi perhatian dengan apa? Salat. Ketika dia sakit, dia tidak perhatian dengan salat. Ya Allah, tidak salat, awak sakit. Saya pernah mengunjungi kerabat saya, dia sakit memang. Kemudian setelah beberapa hari sakit, dia meninggal dunia. Saya datang, paman tidak salat, kata saya. Bawa ke solat dia, awak sakit caliaklah aja. Tidak boleh, kata saya. Tidak boleh. Paman harus tetap salat. Saya panggil anak-anaknya. Kalian, kalau ayah tidak bisa berdiri pergi ke WC untuk berwudu, kalian bawakan air wudu, kata saya. Ini kita tidak tahu apakah dia akan sehat, selamat, atau dia akan apa? Meninggal dunia. Saya sampaikan beberapa hari menjelang dia meninggal dunia. Oh gitu bang, kata dia. Iya, ambilkan air wudu, wudukan dia. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk berwudu, maka paling tidak lakukan apa? Tayamum. Tayamumkan dia. Kemudian dia tidak usah salat berdiri. Bahkan kalau seandainya dia tidak mampu duduk, dia sudah salat berbaring. Dengan isyarat apa? Mata. Ini dia lagi sakit, kemudian dia tinggalkan salat. Bagaimana dosanya?
Besarnya dosa yang dia pikul. Saya sampaikan itu. Lalu qadarullah, beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Tidak ada istilah tidak sholat. Ya. Maka kalau seandainya kita tidak mampu sholat berdiri karena sakit, maka sholat dalam keadaan apa? Duduk. Tidak mampu duduk, sholat dalam keadaan apa? Berbaring. Tidak ada uzur meninggalkan sholat, tidak ada. Wajib sholat. Sakit anak kita, ajan suruh aja sholat lain, hanya sakit. Nak terasa tu badannya cendu api. Iya dia sakit, justru dia sakit dia harus apa? Sholat. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah. Ini perhatikan ini. Anak-anak yang memiliki orang tua, orang tuanya sakit, jangan hanya kesehatan orang tua yang diperhatikan, sholatnya perhatikan. Inyo pakai infus Ustaz, inyo terletak di kasur rumah sakit. Taib, bawakan air pakai ember. Kalau tidak tayamumkan dia, kemudian dia suruh dia sholat. Suruh dia sholat. Jangan tinggalkan sholat Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadisnya Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu allazi bainana wa bainahumus shalah. Yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka, maksudnya orang-orang non, kata Nabi SAW, faman tarakaha, salat. Yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang non adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Lihat, ini bukan ucapan saya, ucapan Nabi kita yang mulia SAW. Keras memang, iya keras. Karena memang salat adalah ibadah yang sangat agung dan mulia di dalam agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi. Maka para ulama berselisih pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan salat tapi dia masih meyakini apa? Kewajiban salat. Dia tinggalkan salat karena dia meremehkan, merendahkan, mengkerdilkan salat. Taib, bagaimana hukumnya? Para ulama berselisih di sini. Apakah dia kafir atau dia pelaku dosa besar? Tidak main-main di sini Bapak Ibu sekalian. Hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat kafir, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Bahkan para sahabat Nabi SAW, para sahabat semuanya berpendapat bahwa tidak ada sesuatu amalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang mengantarkannya kepada kekafiran yang besar selain daripada sholat. Ini disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan sholat. Lihat Umar bin Khattab. Saya mau sampaikan sama Bapak Ibu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, dia meninggal kenapa? Umar meninggal kenapa? Ditusuk oleh seorang majusi. Ditusuk. Kapan dia ditusuk? Ketika dia menjadi imam. Dia menjadi imam ditusuk beberapa kali. Ditusuk dia tidak bergerak. Cuman karena ditusuk beberapa kali, keluarlah darah yang banyak dari tubuhnya Umar sampai dia tersungkur jatuh, kemudian digantikan oleh salah seorang yang sahabat yang ada di belakangnya untuk imam. Selesai sholat, Umar langsung diambil oleh para sahabat, kemudian dibaringkan sampai Umar itu pingsan-pingsan dan darah mengucur dari tubuhnya. Dia pingsan-pingsan, ditusuk beberapa kali. Ketika dia sadar, dia mengatakan, apakah aku telah mengerjakan sholat? Apakah aku sudah selesai mengerjakan sholat? Terus diulang oleh Umar. Ya subhanallah. Apakah aku sudah sholat? Kata Umar. Sudahkah aku menyelesaikan sholat? Lihat bagaimana perhatian kaum muslimin dahulu terhadap masalah sholat. Sholat ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang kecil Bapak Ibu. Perkara besar. Besarkan sholat ini. Jangan main-main. Bahkan Nabi menyuruh kita memukul anak kita kalau udah usia 10 tahun, kalau seandainya dia tidak disuruh pukul. Disuruh pukul. Agar dia tahu ini perkara besar. Kalau kau tidak kerjakan, kau kupukul. Kau kupukul. Agar dia tahu. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus menjaga sholat ini terakhir? Karena disebutkan di dalam hadis bahwa perkara yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari semua ibadah kita adalah perkara apa? Salat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang
hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Lihat, kalau seandainya salatnya baik maka sungguh dia telah beruntung, dia telah menang dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun apabila salatnya buruk maka sungguh dia telah merugi dan celaka. Ya, maka sesungguhnya dia telah merugi dan celaka. Fa in intaqasa min faridatihi syai', jika seandainya ada kekurangan, ada kecacatan dari salat wajibnya sedikit, kata Nabi SAW, qala Rabbu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikatnya. Jadi di dalam salat wajib yang dikerjakan oleh hambanya itu ada kekurangan, ada kecacatan sedikit, Allah berkata kepada malaikatnya, unzuru, lihatlah wahai malaikat-malaikat, hal li 'abdi min tatawwu', apakah hambaku ini memiliki salat-salat sunnah? Fayukammal biha man taqasa minal fardh, maka hendaklah sempurnakan amalan-amalan wajibnya yang kurang itu dengan apa? Salat-salat sunnah yang dia lakukan. Thumma takunu sairu a'mali ala hadza, kemudian semua amalannya akan diberlakukan seperti ini. Begitu juga dengan puasa wajibnya, haji wajibnya, adakah amalan-amalan sunnahnya yang dia kerjakan, maka sempurnakan dengan itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir pembahasan kita mengenai bab ini, dan kita insya Allah akan pindah ke bab yang baru, saya mewasiatkan kepada Bapak Ibu semua, yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, jaga sholat. Jaga sholat, sholat, sholat. Perhatikan sholat. Nabi SAW sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, yang keluar dari mulut Nabi kita yang mulia SAW, Bapak Ibu tahu apa? As-salat, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Salat, salat. Maksudnya apa? As-salat, as-salah. Jaga salat, pelihara salat. Jaga salat, pelihara salat. Jaga salat, pelihara salat. Dan kemudian budak-budak yang berada di bawah kekuasaan kalian, jangan kalian zalimi. Perhatikan mereka. Kalau seandainya salat ini adalah perkara yang ringan dan kecil, tentu Nabi tidak akan wasiatkan sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga Allah jadikan saya, Bapak Ibu semua, dan anak cucu keturunan kita semua orang-orang yang menjaga salat, orang-orang yang mendirikan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua salat-salat kita sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita kelak pada hari kiamat, sebagai amal ibadah yang akan menyelamatkan kita dari siksaan api nerakanya, dan sebagai amal ibadah yang akan membawa kita menuju surganya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.